Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar jemaat sekalian, di mana saja Anda berada? Ya. Dan saudara mengingat tentang kata shalom, ya, yaitu di mana saudara saya mengisytiharkan damai, kecukupan, kesembuhan, dan juga pemulihan Tuhan bagi kita sekalian, jemaat Tuhan di mana saja kita berada pagi ini. Ya, saudara, COVID-19 sesungguhnya telah memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ya, kita lihat saudara, di mana saja kita berada, inilah yang ada di dalam hati saya, bahwa semua saudara kita terkesan dengan pandemik ini. Jadi saudara, dari sudut iman Kristen, sesungguhnya ia adalah satu ujian kepada kita, khususnya dalam iman, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara jemaat Tuhan, kena pandemik ini, saya percaya memberi kita kebimbangan, ketakutan, dan sesungguhnya ini adalah satu ujian Tuhan bagi kita, bagi jemaat sekalian. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, doa saya kepada jemaat Tuhan dalam kita menghadapi situasi sekarang ini, saudara, apabila kita menghadapi cobaan ini, bertekunlah, karena janji Tuhan Dia akan memberi kita jalan keluar bila kita berhadapan dengan cobaan yang berat. Selamat mengikuti ibadah online pada pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita masih dapat menikmati hari yang baru, karena Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada kita semua. Saya percaya kita semua mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang sudah kita lalui. Kita percaya kita semua berada dalam pimpinan perlindungan Tuhan, walaupun situasi yang ada di luar, keadaan yang menakutkan, yang membimbangkan, tapi tetap percaya bahwa kita masih punya Tuhan, sumber pengharapan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita menikmati hadirat Tuhan melalui puji sembah kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Haleluya. Kami berdoa.
selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kehidupan kami yang Kau selalu jaga. Untuk hari-hari yang sudah kami lalui, apapun anak-anak melalui pada sepanjang minggu ini, kami mau berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan pengudusan, urapan kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri yang turun ke atas kami semua pada saat ini. Apabila kami sudah mulai menyumbang Tuhan, kami dapat merasai, kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena tidak ada ketakutan yang begitu besar yang boleh mengalahkan iman kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan kami, Yesus yang hidup. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami dapat harapan. Walau dunia penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kerisauan, tapi kami tetap percaya. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang sangat Engkau kasihi, sangat Bapa kasihi, Kau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih karena melalui ibadah online pada pagi ini sekali lagi kami dapat berseru oleh setiap suara-suara kami Tuhan. Kami dapat istiharkan bahwa Engkaulah Tuhan yang bertahta di atas segalanya, dan tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau. Engkaulah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan Yesus yang kami kenal, dan Engkau sendiri mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih. Keseluruhan ibadah online ini dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang terbatas apabila kami memuji menyembah-Mu dengan keindah seperti ini Tuhan. Kami gunakan teknologi yang ada untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu beribadah bukan setakat berkumpul bersama di gereja, karena kami ini adalah gereja-gereja Tuhan. Dimanapun kami berada dan berkumpul, di situ Roh-Mu hadir bersama-sama dengan kami, dan kami dapat mengangkat setiap suara, kami dapat membawa hati kami untuk menyembah Tuhan. Dan ini kami Tuhan, setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu ataupun berkumpul di rumah ataupun di mana sahaja Tuhan, kami tetap mengatakan Engkaulah Tuhan, Tuhan yang kami sanjungi, Tuhan yang kami kasih. Terima kasih Tuhan. Keseluruhan ibadah kami dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang dapat mengganggu baik pikiran hati kami saat kami sama-sama berkumpul bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Kami bersyukur karena melalui ibadah seumpama ini kami bebas ya Tuhan untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan itu. Terima kasih Bapa. Semua ini kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan kita. Semua yang berada di rumah atau di mana sahaja, mari kita sama-sama
pagi. Pada pagi ini sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online, karena inilah keadaan sekarang ini. Di mana-manapun gereja di seluruh bumi ini, saya percaya semuanya melalui online saja. Tapi walau bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena sekarang ini bukan lagi seperti dulu. Kalaulah seperti dulu keadaan sekarang, belum ada online, itu sangat menyukarkan. Tapi kita percaya bahwa semua ini terjadi karena atas kehendak Tuhan. Dan pada pagi ini saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan pada pagi ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan pada Engkau pada saat pagi ini, karena sekali lagi kami berada di ibadah online ini. Tapi walau bagaimanapun, hati kami, roh kami, seluruh hidup kami tetap kami naikkan syukur dan puji kepadamu. Karena inilah keadaan pada masa ini. Dan semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kamu berada, saya mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya anak-anak Tuhan tetap sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Jangan terganggu dengan keadaan sekarang ini. Karena kita anak-anak Tuhan, kita tetap fokuskan hati kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami belajar bersama-sama, yang kami dengar bersama-sama pada pagi ini, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh membentuk kehidupan kami kepada hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan, supaya di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami senantiasa diberkati dan beri kekuatan oleh firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya percaya kamu sudah melihat online, ibadah online ini. Bukan hanya melihat saja, tetapi yang sangat penting ialah mendengar. Fokuskan telinga kamu, pendengaran kamu kepada firman Tuhan ini, dan terima di dalam hati kamu sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, bukan seperti cerita-cerita dongeng, bukan seperti cerita-cerita yang lain yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, karena firman ini adalah firman Allah sendiri. Oleh itu saudara-saudara, pada pagi ini mari kita lihat pembacaan di dalam Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Dan lihat Alkitab kamu masing-masing, dan saya akan membaca dan dengar pembacaan ini. Jika kamu tidak ada Alkitab, lihat di handphone kamu, karena sekarang handphone semua ada ayat-ayat Alkitab. Dan saya baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Tajuk di sini ialah garam dunia dan terang dunia. 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah dibaca, yang terdapat di dalam Matius 5 itu, 13 dan 16, ini sangat-sangat mendorong kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu di sini bukan satu orang saja, tapi setiap orang yang sudah mengenali Tuhan Yesus Kristus seharusnya menjadi garam dan terang bagi dunia itu. Apakah garam itu? Saya percaya kita semua tahu apa itu garam dan apa fungsi garam di dalam makanan ataupun apa saja yang memerlukan garam. Karena garam itu mengawetkan makanan supaya makanan itu tahan lama. Dan apabila kita masak sayur, sama ada direbus atau digoreng, kita tetap menggunakan garam supaya rasanya enak, rasanya sedap. Itulah fungsi garam di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan saya percaya banyak lagi hal-hal yang lain yang memerlukan garam atau menggunakan garam. Jadi saudara-saudara, itu adalah satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita ini adalah diumpamakan sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Karena banyak lagi manusia di muka bumi ini yang hidup di dalam kegelapan, yang masih mereba-reba di dalam kegelapan, dan mereka memerlukan garam. Siapakah garam itu? Tidak lain tetapi kita orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Supaya apabila kita berada di tengah-tengah mereka, berada di depan mereka, hidup kita ini harus menjadi garam bagi mereka. Bagaimana kita menjadi garam? Bukan kita mengambil garam dari rumah dan memberikan itu kepada mereka. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksud firman Tuhan di sini ialah kita harus hidup sebagai orang yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, sudah diubah oleh Tuhan. Karena kita dulu juga seperti mereka. Kita juga dulu adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah lumpur dosa. Tapi sekarang kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Oleh itu kata firman Tuhan di sini, apabila kamu sudah menjadi garam dunia, sudah menjadi terang dunia, jangan letakkan terang itu atau kaki dian itu di bawah gantang. Tapi harus meletakkan kaki dian itu di tempat yang tinggi supaya seisi rumah itu diterangi. Dan itulah kita yang sudah menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menerangi mereka. Bukan kita menyembunyikan terang yang kita sudah dapat dari Tuhan itu. Bukan kita menepelikan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Harus kita membagikan itu kepada orang yang masih dalam kegelapan. Jadi saudara-saudara, beritahulah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena mereka juga memerlukan keselamatan seperti kita. Dan kita memberitahu mereka. Walaupun mungkin kita tidak memberitahu mereka dengan kata-kata mulut kita, tapi dari segi kehidupan kita yang lain, berbeda dengan mereka. Mereka nampak, mereka lihat perbedaannya. Jadi ada satu kesaksian seorang yang saya dengar. Ini adalah orang Kristen, orang yang sudah kenal Tuhan. Dan dia nampak seorang ibu melintas jalan raya. Dan ibu ini mengangkat barang-barang dari pasar.
Dan apabila orang yang percaya Tuhan ini melihat ibu itu, dia cepat-cepat mengambil barangnya, mengambil barangnya dan menolong orang tua itu melintas jalan. Jadi apabila sudah sampai di seberang jalan, orang tua itu bertanya kepada orang yang menolong dia, "Kamu siapa? Kamu dari mana? Dan kenapa kau sangat baik kepada saya?" Dan orang itu mengatakan, "Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan saya sangat suka menolong." Dan inilah caranya kita menjadi garam dan terang dunia. Dan banyak hal yang lain yang kita boleh beritahu kepada orang-orang di dunia ini. Pernah dulu puluhan tahun yang lalu, di jiran kami ini ada yang punya rumah sewa. Dan ada orang yang pergi menyewa rumah itu kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan apabila orang itu pindah daripada rumah sewa itu, dan dia memberitahu kepada tuan rumah itu, dia katakan, "Di tempat ini semuanya baik-baik juga, tetapi ada seorang yang sangat baik. Dia sangat peramah dan begitu baik terhadap saya," katanya. Orang yang ada misai-misainya, katanya, memberitahu sama tuan rumah itu. Jadi begitulah, orang nampak apa yang kita lakukan. Orang nampak perbedaannya. Jadi inilah yang Tuhan mau bagi kita semua. Kalau bukan kita yang mengubah dunia, kalau bukan kita yang menjadi garam dan terang dunia, siapa lagi? Hanya orang yang sudah kenal Tuhan, hanya orang yang sudah diubah oleh Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia ini. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya Tuhan sangat menghormati kita. Tuhan tidak memandang rendah kepada kita lagi. Karena apa? Karena kita sudah kenal Dia, kita memuliakan nama Dia, kita menyaksikan hidup Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengangkat kita sebagai kepala dan bukan menjadi ekor. Itulah Tuhan kita yang sangat menghormati, yang sangat mengasihi anak-anaknya. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudari, karena kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan hanya nama saja, bekerjalah sungguh-sungguh di ladang Tuhan ini. Walaupun kita bukan penginjil, walaupun kita bukan pendeta, bukan gembala, bukan sebagai utusan, sebagai penginjil, tetapi di dalam hidup kita, dalam muka di muka kita ini, Tuhan, saudara-saudari sekalian, orang-orang yang belum kenal Tuhan dapat membaca kehidupan kita. Dan kitalah Alkitab yang bergerak ke sini sana sebagai saksi bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan suam-suam kukuh, kata firman Tuhan. Jika kamu suam-suam kukuh, tidak panas, tidak dingin, itu sangat bahaya. Kita harus dingin sedingin-dinginnya atau panas sepanas-panasnya. Dan jika kita ini sungguh-sungguh menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itu Tuhan sangat menghormati. Kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka kita sangat kecewa di akhir hidup kita. Tuhan katakan dalam firman-Nya, Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Berarti Tuhan tidak mengenal kita. Tuhan tidak mengaku kita sebagai anak-anak-Nya. Mungkin di hadapan penghakiman kita mengatakan kepada Tuhan, dulu waktu di bumi saya adalah sebagai pengkhotbah. Dulu di bumi saya adalah sebagai ketua pelayan. Saya pernah juga berdoa orang sakit disembuhkan.
orang kerasukan dilepaskan dan sebagainya. Tapi saudara-saudari, Tuhan bukan melihat itu. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah mereka. Menjadi terang di sini, hidup kita harus tidak sama dengan mereka lagi. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus lakukan itu. Kita ada kelemah lembutan di dalam hidup kita. Kita ada kesabaran apabila kita menghadapi sabaran-sabaran dalam hidup ini. Ada firman Tuhan mengatakan, apabila sebelah pipi kamu ditampar, pasang juga yang sebelah kiri, kata Tuhan. Jadi artinya kita harus merendahkan diri, bukan melawan. Tapi pengertian di sini bukan secara hurufiah, ini kehidupan secara rohani. Ada kawan saya dulu di Pekan Inenam, karena dulu di sana kambing-kambing pun berkeliaran. Jadi kawan saya ini terlanggar kambing, bukan dia terlanggar pakai kereta atau bisikal apa, tapi dia terlanggar dengan kakinya. Dan orang ini marah, ya, orang ini bukan seiman, dan dia marah padahal kambing itu bukan miliknya, dan dia ditampar oleh orang itu. Dan dia katakan, coba tampar lagi sebelah pipi saya. Tapi orang itu tidak berani juga menamparnya. Jadi saudara-saudara, bukan di sana pengertiannya. Pengertiannya ialah apabila orang memaki kita, menghina kita, mengolokkan kita, merendah-rendahkan kita, jangan balas dengan sedemikian rupa. Kita harus membalas dengan kelemah lembutan. Kita merendahkan diri. Lebih baik kita keluar dari tempat itu dan berdoa bagi orang itu. Jadi ada lagi satu hal tentang terang dunia ini. Saya ada satu kawan di Kundasang. Dia seorang Indonesia, bekerja di sana puluhan tahun. Dan pipe mereka itu diganggu atau ditetak oleh orang yang tidak diketahui siapakah orangnya. Dan kawan saya ini tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat. Dia katakan, kami juga memerlu air. Dan kami sangat mengasihi orang yang melakukan ini, dan kami mau berdoa dan mengampuni. Dan saya harap orang itu bertobat, katanya. Dan inilah tanda-tanda menjadi terang bagi dunia, menjadi garam bagi dunia. Jadi saudara-saudara, saya percaya kita anak-anak Tuhan ini, kita harus hidup tidak sama dengan dunia ini lagi. Banyak orang Kristen yang namanya Kristen saja, tetapi kehidupan mereka masih sama dengan dunia ini. Contohnya, apabila mengadakan pesta ataupun acara-acara seperti acara hari jadi, acara perkawinan, acara pesta keramaian, pesta menuai, mereka itu biasanya apabila ada pesta-pesta, mereka menjemput kawan, minum minuman keras, dan sebagainya. Jadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan melakukan itu juga. Jadi artinya masih sama dengan dunia ini. Masih belum menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita sangat kecewa, saudara-saudari, jika hidup kita masih sedemikian rupa. Jadi marilah kita sama-sama hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam perintah Tuhan, hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang meninggikan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan ini, sampai di sini saja firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudari sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan marilah berubahlah oleh firman Tuhan ini. Karena tidak ada yang boleh mengubah
hidup saudara dan saya, tapi hanya dengan firman Tuhan ini, hanya ikut firman Tuhan ini, hanya ikut melakukan perintah Tuhan ini. Karena inilah yang Tuhan mau kepada kita. Tuhan turun ke dunia ini karena mengasihi anak-anaknya yang sudah rusak. Dan oleh itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi saudara, dari sampai di sini firman Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus bagi firman-Mu yang kami belajar, kami dengar bersama-sama pada pagi ini, walaupun lewat online saja, tapi di hadapan Tuhan itu sangat-sangat baik dan itu sangat mengubah kehidupan setiap kami. Kami diajar oleh firman Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Dan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar dan yang masih lagi sama dengan dunia ini, perhatikan, ingat firman Tuhan ini dan lakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, walaupun sangat sukar, tapi tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh disertai doa, karena tanpa kita berdoa memohon pada Tuhan, tidak ada yang boleh kita lakukan, karena doa mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari pada saat ini kita